Selamat siang, selamat malam, selamat pagi untuk kita semua. Ini kami dari kelompok ilmu hayat. Dari anggotanya saya Liklen Sinaga dengan NPM 2106764491 dan teman saya Fernando. Fernando Eli Masaspoba dengan NPM 2106760472. Lalu saya Syarifah Maulidia dengan NPM 2106760503. Kami membahas satu jurnal dari Masud Gurbani, Jafar dan teman-teman terkait injectable natural polymer compound for tissue engineering of invertebrate dish in vitro study. Nah, yang pertama kita harus tahu intervertebral dish itu apa? Intervertebral dish itu gel yang terdapat pada tulang belakang di antara rusuk tulang belakang yang menjadi perantara dari vertebrae atau tulang-tulang tersebut. Nah, tulang intervertebral dish ini terdiri dari annulus fibrosus dan nucleus pulposus. Nah, kemudian terjadi spinal column aging atau penuaan pada spinal column. Nah, permulaan penuaan pada spinal column ini biasanya dimulai dari degenerasi dari intervertebral tersebut. Biasanya dimulai dari umur 18 sampai 20 tahun. Nah, degenerasi ini menyebabkan struktur IVD yang menjadi lebih pipih dan menyebabkan dimensi dari intervertebral foramen tersebut menjadi lebih kecil sehingga meningkatnya resiko saraf terjepit. Jadi semakin pipih dia strukturnya dari ini intervertebral disc tadi, jadinya ruangan dari intervertebral foramen tadi menjadi sempit. Nah, di sini kan ada sebenarnya saraf, jadi dia bisa terjepit kalau dia semakin menipis. Nah, kemudian resiko selanjutnya adalah ada kerobekan pada annulus fibrosus. Ini kerobekan ini bisa menjadi masalah besar karena semakin robek dia kan pasti struktur dari IVD-nya ini semakin pipih kan, jadi akan merusak semua bagian dari spinal column tadi gitu. Jadi semakin sempit juga nanti foramennya atau kolomnya tempat syarafnya tadi. Nah, yang tadi karena penyempitan tadi bisa menyebabkan saraf terjepit atau biasanya intervertebral disc herniation ini menyebabkan saraf terjepit. Nah, 60-80% manusia di US itu sering mengalami low back pain. Dilanjutkan oleh teman saya Nando, silakan. Ya, selanjutnya di jurnal ini kita membahas terkait biomaterial sebagai scaffold untuk intervertebral disc regeneration. Lanjut. Nah, syarat material yang dibutuhkan yang pertama yaitu biodegradable, biocompatible, tidak menstimulasi reaksi peradangan, tidak beracun, mempunyai pori-pori yang sesuai, agar sel berkembang dan berimigrasi sesuai dengan tujuan. Injectable hydrogel scaffold. Yang pertama itu softness, inherent flexibility, easily casting, three-dimensional structure of hydrogels mimics the extracellular matrix of national tissue. Hydrogel form change based off the environmental conditions such as yang pertama ionic charge, yang kedua electrical stimulus, yang ketiga temperature or pH of aqueous polymer solution. Biasanya yang dipakai adalah temperatur sensitif hidrogel karena growth factor sel dan elemen biologi lainnya dapat dimuat dengan lebih mudah. Chitosan scaffold. Ini chitosan sebagai polimer alami atau biocompatible, biodegradable, dan melimpah dapat membentuk hidrogel thermoresponsif injeksi. Senjata ini telah digunakan dalam regenerasi tulang dan
tulang rawan, dan juga dalam rekayasa jaringan. Oke, selanjutnya kepada Kak Syarifah. Ya, untuk selanjutnya adalah tentang metode yang digunakan dalam proses ini. Salah satunya adalah preparation of injectable hydrogel. Untuk step pertamanya ada preparation of silk fibroin solution, di mana si morikukun dan silk fibroin diekstraksi, lalu si silk solution ini dihilangkan dengan dengan mendidihkan si morikukun di dalam 0,02 Na2CO3 dalam waktu 30 menit. Lalu silk fiber yang telah dicuci dibilas lah ya istilahnya, dibilas selama 3 kali untuk diionize atau dihilangkan kadar ion gagamnya dan dikeringkan. Setelah itu fibroin yang sudah diekstraksi dilarutkan di dalam 9,3 larutan LIBL selama 3 jam, lalu didialize dengan air ledeng untuk didialisis. Lalu si ekstrak fibroin ini dilarutkan di 9,3 larutan LIBL selama 3 jam untuk didialisis dengan air ledeng bersama dengan selulose dialisis membran dengan 12 kDa molekular weight. Lalu air diganti beberapa kali untuk menghilangkan si LIBL sautnya ini dari si fibroin protein solutionnya. Lalu setelah itu konsentrasi akhir dari fibroin solution dipisahkan secara di endapan, ditunggu hingga mengendap dengan mesin dengan dengan larutan untuk mengeraskan. Habis itu fibroin protein mendapatkan 9% konsentrasi, dari fibroin protein tersebut. Lalu untuk step kedua ada preparation of COL atau HA solution, di mana di situ ada kolagen tipe 2 dilarutkan di dalam 0,01 acetic acid untuk menghasilkan 1% aqueous solution. Lalu di tempat terpisah si hyaluronic acid sodium atau HA dilarutkan di phosphate buffertalin atau PBS untuk menghasilkan 1% aqueous solution. Lalu keduanya si kolagen solution dicampurkan dengan si HA solution. Lalu step ketiga, preparation of FS COL HA solution. 2 larut dengan atau dengan perpipaan berulang dengan rasio 50:50 untuk menghasilkan homogeneous FS COL HA solution. Lalu selanjutnya step keempat, preparation of CHCSGE solution. CH atau citosan 1,5% didapatkan dengan dilarutkan di acetic acid. Lalu CS atau chondroitin 6 sulfate dan GE atau gelatin dilarutkan di air ledeng untuk menghasilkan 1% dan 1,5% aqueous solution. Lalu CH solution digabungkan dengan CSGE solution dengan rasio 50:50. Lalu untuk step kelima, preparation of FS COL HA CH GE solution, yaitu tiga larutan tersebut, si FS, COL HA, dan CHCS
E digabungkan dengan rasio 1:1:1. Lalu untuk step ke-6 ada beta GP solution di mana 1,12 gram of stabilized beta glycogen fosfat atau beta GP dilagutkan di dalam 1,7 ml of sterile di ionized water untuk menghasilkan 7% aqueous solution. Lalu step yang terakhir, thermoresponsive hydrogel adalah final mix solution dan beta GP solution yang disimpan di es atau didinginkan selama 12 menit. Lalu si beta GP solution yang dingin ini ditambahkan dengan ditambahkan ke dalam si final mix solution yang dingin dengan diaduk terus-menerus untuk memperoleh clear solution atau larutan yang bening. Lalu sudah larutan yang dihasilkan dapat dinamakan NP hydrogel. Lalu selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Bang Li. Selanjutnya hasil dari percobaan ini bisa didapatkan gelation time atau gelation time dari pengujian time sweep. Itu bisa melihat seberapa lama si liquid tadi menjadi gel gitu. Jadi untuk menjadi gel dia membutuhkan berapa menit. Jadi dari membandingkan elastis modulusnya dan viscous modulusnya, yaitu kekentalannya. Jadi hubungannya terkait elastisitas dan viskositas. Jadi ketika dua garis ini bertemu, nah inilah gelation time-nya, gelation point-nya, yaitu saat si material tadi berubah menjadi gel. Nah, kemudian dari inverted tube test ini untuk melihat apakah si cairan atau si material tadi itu masih mengalir atau tidak. Itu melihat viskositasnya biasanya. Jadi kita lihat di sini dari yang saat dia masih liquid itu pada saat 4 degree Celcius dia warnanya dia masih transparan, sedangkan pada dia 37 derajat Celcius dia saat suhu tubuh manusia gitu ya, dia warnanya tuh opaque kayak buram gitu. Jadi nah dari tes ini kita lihat pada saat keadaan transparan material ini dia masih memiliki aliran gitu, jadi masih dalam keadaan liquid, dalam keadaan cair, dan berarti artinya dia masih injectable atau bisa disuntikkan gitu kan. Pada saat dia keadaan opaque ini atau buram ini dia tidak ngalir lagi atau dia udah dalam berbentuk gel. Nah untuk karena material ini kan dibutuhkan untuk menerima beban mekanikal, jadi hingga dibutuhkan untuk tes strain gitu loh, untuk jadi melihat berapa stabil material ini terhadap suatu beban. Jadi dilakukan uji strain sampai memanjang dan akhirnya mengalami fracture. Nah fracture ini pada titik mana dia sampai putus gitu atau patah. Nah kemudian Tripan Blue ini adalah metode untuk metode tes menggunakan color substance dengan mencampurnya dengan sel yang diuji. Nah, nanti sel yang hidup atau yang masih bertahan itu akan memiliki sitoplasma yang jernih atau enggak berwarna. Sedangkan sel yang mati atau tidak bertahan akan memiliki sitoplasma yang berwarna biru. Nah, kemudian dari hasil studi itu dilihat bahwa 0 sampai 21 hari melihat sel-sel ini banyak yang berkembang di dalam hidrogel tersebut, hidrogel tadi. Nah, malah makin bertambah banyak gitu. Kemudian bisa dari tes SEM atau scanning electron microscopy bisa dilihat bahwa struktur dari scaffold ini memiliki pori-pori gitu, pori-pori yang banyak dan bervariasi. Jadi ini menunjukkan bahwa hydrogel ini suitable, cocok untuk rekayasa jaringan karena nanti bisa menjadi tempat sel-sel itu menempel dan berkembang pada pori-pori tersebut. Nah, konklusinya kesimpulannya adalah hidrogel ini
cocok untuk scaffold yang cocok untuk sel terapi tanpa melakukan bedah terbuka gitu ya. Nah, hidrogel ini biokompatibel dan non toksik pada temperatur 37 derajat Celcius, artinya tidak toksik untuk beracun untuk manusia dengan struktur yang stabil, itu tahan terhadap mechanical load yang tadi. Kemudian hidrogel ini cocok juga untuk khususnya spesialnya di intervertebral disc karena dia bisa bersifat liquid yang artinya bisa diinjeksi langsung ke tubuh manusia, dan pada temperatur ruangan dia dalam masih kondisi liquid, kemudian nanti pada suhu temperatur manusia dia menjadi gel, itu makanya dibilang thermoresponsif hydrogel scaffold gitu. Kira-kira itu aja yang bisa kami presentasikan dari diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.